Kemudian setelah kita pilih khusus, yaitu di sini tingkat pendidikan. Kita masukkan tingkat pendidikan kita itu apa. Tentunya disesuaikan dengan formasi yang akan kita daftar nantinya ya. Misalkan saya itulah S1, misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan pendidikan kita. Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya sekarang ini bagi teman-teman pendaftar P3K Kemenak 2024 sudah rilis jadwal pendaftaran P3K Kemenak 2024, yaitu melalui surat edaran dari BKN tertanggal 18 Oktober 2024 tentang penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 tentang yaitu untuk di lingkungan Kementerian Agama ya. Dengan demikian, maka teman-teman pendaftar P3K Kemenak di sini sudah bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Jangan lupa di sini kita mendaftarnya memilih jenis seleksinya adalah P3K teknis, kemudian instansi yang kita pilih inilah Kementerian Agama, kemudian jenis formasinya kita sesuaikan. Kemudian berikutnya setelah kita kunci, kita memilih kita itu ingin mendaftar apa, apakah analis kebijakan, apakah arsiparis, atau mungkin juga apa. Nah, kira-kira bagaimanakah cara daftar P3K Kemenak 2024 dan jadwal pendaftarannya sampai kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, akhirnya yang kita tunggu-tunggu ini sudah rilis ya, yaitu tertanggal 18 Oktober 2024, yaitu terbit jadwal, yaitu penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Nah, berikutnya di sini kita langsung cek saja ya untuk jadwal pendaftarannya itu kira-kira mulai kapan sampai dengan kapan, dan juga tahapan seleksinya itu kira-kira deadline tanggalnya tuh seperti apa. Inilah terkait tentang pengumuman terkait tentang jadwal pendaftaran P3K di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, berikutnya di sini untuk rincian pendaftarannya, di sini kita cek saja di sini ya. Inilah untuk jadwalnya. Lampiran surat deputi bidang sistem informasi dan digitalisasi manajemen ASN tertanggal 18 Oktober. Yaitu penyesuaian jadwal P3K tahun 2024 untuk Kementerian Agama, yaitu bagi pelamar prioritas, kemudian juga untuk XTHK2 dan juga tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Ya benar, di sini untuk jadwal pelaksanaan sendiri itu adalah di sini sudah dilakukan pengumuman itu kemarin mulai dari tanggal 30 September ya. Jadi 30 September sampai dengan tanggal 20 Oktober inilah pengumuman seleksi, sedangkan untuk pendaftaran seleksi ini adalah mulai dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November 2024. Ini teman-teman, yaitu untuk pendaftaran seleksi itu tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 4 November. Artinya kalau misalkan video ini saya buat itu adalah tanggal 21 Oktober, maka di sini kita sudah bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk seleksi administrasi langsung bagi teman-teman yang nanti sudah melakukan resume akhir pendaftaran, di sini langsung nih yaitu untuk dilakukan seleksi administrasi. Makanya sejak dini BKN itu sudah mengumumkan yaitu berapa jumlah peserta yang TMS dan MS, dikarenakan setelah itu melakukan resume itu langsung diverifikasi oleh verifikator instansi kita masing-masing. Nah, berikutnya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nantinya tanggal 10 sampai dengan 11 November 2024. Nah, ini yang jelas di sini untuk pendaftaran seleksi tanggal 21 sampai dengan tanggal 4 November 2024 teman-teman. Nah, berikutnya untuk melakukan pendaftaran P3K Kemenak itu kira-kira seperti apa? Nah, tentunya teman-teman di sini login ke akun SSC ASN masing-masing. Nah, tentunya di sini kita sudah membuat akun ya. Sebagian teman-teman itu sudah membuat akun SSC ASN, ada juga yang belum membuat akun SSC ASN. Nah, untuk melakukan pendaftaran di sini kita bisa masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kalau yang belum buat akun, silakan buat akun dulu ya. Klik di sini. Tutorial cara membuat akun SSCSN sudah kita berikan pada kartu video ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah buat akun, maka kita tinggal login saja nih. Kita tinggal login, klik saja di sini, yaitu tombol masuk ya. Kemudian kita klik saja di sini, yaitu oke teman-teman. Dan berikutnya di sini kita yaitu pilih, yaitu kita masukkan NIK kita, nomor induk KTP ya. Kemudian kita masukkan password, kemudian kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik masuk. Dan berikutnya di sini yang paling penting untuk teman-teman yang mendaftar P3K Kemenak itu adalah di bagian memilih jenis seleksi.
Nah, setelah kalian login ke akun SSCSN ini kan kita mengisi biodata nih. Kita mengisi biodata di sini. Setelah itu selesai, kita lanjut yaitu memilih jenis seleksi. Untuk mendaftar P3K Kemenak, baik itu untuk guru, untuk teknis maupun juga untuk kesehatan, maka kita pilihnya tuh di sini teknis ya. Nah, Anda mendaftar sebagai apa? Kita daftar di sini adalah pilihnya itu adalah yang P3K tenaga teknis. Nah, setelah kita pilih P3K teknis, berikutnya kita pilih di sini yaitu formasi untuk memilih formasi yang kita daftar. Dan berikutnya di sini kita pilih dulu yaitu untuk formasinya ya. Kita pilih instansi, di sini adalah kita masukkan yaitu yang pilih di Kementerian Agama. Setelah itu nanti kita pilih jenis formasinya adalah khusus, kemudian kita klik saja pilih untuk mengunci formasi yang akan kita daftar nantinya, sesuai juga dengan instansinya yaitu Kementerian Agama. Oke, di sini kita pilih formasinya, itu adalah ini sebagai contohnya yang di tahun kemarin ya. Ini kita sama nanti. P3K teknis, kemudian kita pilih yaitu Kementerian Agama. Nah, selanjutnya di sini kita pilih Kementerian Agama. Setelah itu di sini jenis formasinya kita pilih ya, yaitu kita pilih yang khusus teman-teman untuk yang di tahun ini untuk yang tahun kemarin ya. Kemudian setelah kita pilih khusus yaitu di sini tingkat pendidikan. Kita masukkan tingkat pendidikan kita itu apa? Tentunya disesuaikan dengan formasi yang akan kita daftar nantinya ya. Misalkan saya telah S1, misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan pendidikan kita. Jadi S1 kita itu S1 apa nih? Kita sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki dan juga formasi yang akan kita pilih. Misalkan S1 Administrasi Negara. Kemudian kita pilih misalkan di sini adalah saya tuh ingin mendaftar sebagai apa ya. Nah, ini kita sesuaikan, kalian cek yaitu di pengumuman ya. Nah, ini untuk jabatannya ini disesuaikan dengan formasi yang dibuka. Misalkan sebagai guru PKN misalkan. Nah, kemudian lokasi formasinya di mana? Lokasi formasi misalkan di Kanwil Kemenak mana? Ini kita sesuaikan saja ya. Misalkan di Jawa Timur nih. Nah, kemudian untuk lokasi ujian ini kita pilih yaitu karena saya memilih dalam negeri ya, dalam negeri ya. Nah, ini kita pilih lokasi ujian. Nah, setelah itu di sini kita pilih yaitu untuk lokasi tesnya itu kita pilih yang mana. Nah, ini kita pilih lokasi tes, misalkan saya pilihnya di sini ya. Nanti disesuaikan dengan lokasi tes yang muncul yang terdekat di mana. Berikutnya kita masukkan IPK, kita masukkan nomor ijazah, kemudian masukkan tahun lulus. Nah, ini berikutnya kita pilih perguruan tinggi kita mana, misalkan dalam negeri ya. Nih, kemudian tanggal ijazahnya kita bisa masukkan, kemudian nama perguruan tingginya, kemudian nama perguruan tinggi sesuai dengan ijazah, kemudian nama prodinya. Nah, ini pastikan untuk nama prodi dan perguruan tinggi ini yang dientrikan itu merupakan kombinasi nama panjang atau singkatan ya, penambah nama daerah ini. Oke, jadi kita isikan sesuai dengan data yang diminta teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk IPK ini kita bisa tuliskan ya. Untuk di tahun ini nanti disesuaikan dengan kolomnya ya. Nah, ini misalkan saya itu IPK-nya 341 nih. Nah, di sini kan kalau misalkan ada koma itu kan diminta untuk dibuat titik ya. Nah, ini. Oke, kita masukkan seluruh datanya, pastikan semua sudah benar ya. Setelah itu nanti kita tinggal melanjutkan saja nih untuk melakukan pendaftaran. Dan untuk tutorial lengkapnya kita sambung nanti di video berikutnya ya. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.